halo, halo. Halo, Udah Mas keluar? sudah Pak. Sudah ya, Kostumnya oke. Pak. Bu Dokter, selamat malam. Halo, Saya, selamat saya malam. panggilnya Bu Dokter apa nih? Saya Dokter Listia Pak. Oke, Bu Dokter Listia, saya Anton. Apa kabar? Terima kasih. Hari ini saya sampai Iya, nggak bisa tidur. Gara-garanya mau cerita kenapa? tentang, soalnya saya juga ada flek dan kurang glowing. Masa Pak? Yang glowing di Kok dari sini sini doang. kelihatannya glowing? Kalau dari sini kelihatannya glowing aja Pak. Oh iya, ini doang, ini glowingnya ini, makanya biasanya ditutupin nih pakai topi gitu ya. Oke. Mungkin Oke, tema kita malam ini lumayan menarik ya Pak ya. Mungkin jadi sangat, sangat, eh, iya. banyak, iya, jadi banyak masalah juga, terutama kaum cewek ini. Kalau flag ini lebih Hmm. banyak mengenai wanita. Kenapa ya? Kenapa ya harus cewek yang banyak flag? Sebenarnya cowok juga bisa, Pak, tapi jarang. Bisa dihitung pakai jari kalau orang yang cowok sisek. Biasanya itu karena faktor pola hidupnya, kayak kena sinar matahari, suka berjemur. Tapi beda dengan cewek sendiri. Jadi dia udah ada hormon sendiri yang kita bilang estrogen itu, Pak. Itu Bapak udah Hmm. tahu ya. Jadi itu yang berpengaruh besar ke munculnya flek itu sendiri. Oke, oke. Jadi by default cowok itu flagnya Hmm. kurang. Betul, betul, Betul. Tapi betul. saya flag ini flag. Mungkin kurang sunblock. Oh kurang sunblock, nggak pernah pakai sunblock. Kurang sunblock, kurang perawatan, kurang ke DMI, Pak. Belum, memang belum. Iya. Pak ya, nanti ya, Pak ya. Kita banyak sekali punya treatment pilihan untuk flek. Jadi nanti kita juga ada kayak dokter kecantikan yang memang mendiagnosis flek itu nggak asal, Pak. Jadi kita ketemu langsung juga dengan pasiennya, kita lakukan skin analisis juga, apakah fleknya itu permukaan atau dalam. Baru kita bisa berikan terapi yang sesuai dengan keadaan kulitnya. Jadi nggak semua Oh, flek itu dia sama. jadi kalau kalau misalnya nih saya ada flag gitu kan, ini flag kan namanya, Hmm, walaupun iya, mungkin apa ya masih flagnya nggak terlalu betul. Nggak terlalu kelihatan, Pak ya. kelihatan gitu. Cuma ini nih yang kelihatan nih, Pak Dokter Dharma bilang itu mesti dioperasi, Panton, nggak bisa pakai krim gitu. Aduh, saya bilang Pak Dokter bikin krim ajaib dong, gitu kan ya. Nanti Pak kita Dokter request ke Dokter Dharma iya, bikin krim yang ajaib khusus untuk Pak Anton ya. iya, ternyata nggak ada katanya nggak ada. Iya. eh Bu Dokter, Mm-mm. pertanyaan saya itu adalah tiap orang punya kulit berbeda, harus treatmentnya berbeda, begitu? Betul. Dan dia respon terapinya juga berbeda. Jadi kadang-kadang kan orang bilang kok mbak itu atau ibu itu dia 2 bulan udah sembuh. Tapi satu pasien dia justru berbulan-bulan. Jadi itulah pentingnya kita meng-KIE. Jadi kita memberitahu ke pasien tentang bagaimana sih perjalanan dari perkembangan dari treatmentnya itu, apakah sudah membaik. Itu fungsinya kontrol, Pak. Jadi kalau pasien kita tuh kita sarankan kontrol setiap 2 minggu. Jadi kontrol setiap 2 minggu itu ada alasannya juga. Jadi kan kulit ada proses pembentukannya juga. Seperti yang dibilang Dokter Intan kemarin, jadi dia ada proses untuk perbaikannya sendiri. Oh 14 kemarin hari kemarin Bu Dokter juga nonton ya? nonton dong, pasti nonton Oh sampai selesai. Kemarin kan temanya jerawat, iya tapi iya PR-nya banyak kayaknya Pak ya. Kemarin ada yang iya nanya botok juga, ada yang kayak sejam nggak cukup nih Pak Anton ya. iya iya. Nah Bu Dokter, kalau 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 saya itu merasa gitu ya, jerawat itu kan sesuatu yang natural. Tapi kemarin eh,
Bu dokter ceritanya bahwa itu eh, sesuatu yang bukan bukan semua orang bisa gitu ya, dan Iya, harus banyak lifestyle gitu ya. Pengaruhnya kepada lifestyle, stres, betul. nanti hormonnya Betul. di-trigger, jerawatan. Kalau flek yang Betul. men-trigger apa? Sebenarnya secara garis besar yang men-trigger itu ada tiga, Pak. Jadi yang pertama dia genetik. Itu yang paling susah diterapi. Jadi kalau genetik ya mungkin ada dari faktor orang tua, dari keturunan kita yang di atas yang memang udah ada flek sebelumnya. Yang kedua hormon sendiri yang seperti yang saya jelaskan tadi Kak. Jadi ada faktor hormon. Kalau cewek kan estrogen, terus kalau dari luar mungkin dia pakai kontrasepsi. Yang paling sering itu pil sama suntik KB. Jadi kan banyak orang, kok dok setelah saya suntik KB, malah muka saya kusam, malah muncul bintik-bintik hitam, itu sering. Jadi dia Hmm. memang ada efek samping dari hormonnya itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada yang tadi, yang pola hidup, cara jemuran, nggak pernah pakai sunblock, terus ya, merawat kulit, apalagi kita kan pasti harus ada pergantian sel kulit yang mati, itu bisa jadi pemicu munculnya flek. Kalau kita Hmm. bilangnya melasma, Pak, kalau di dunia Hmm. kedokteran. Hmm. Kalau saya kan kemarin periksa darah minggu lalu, diagnosnya adalah saya kurang jemur, kurang Oh, vitamin D, kurang oke, oh, vitamin D. Nah, saya nih hari ini lagi di Tanjung Lesung di pantai, oh, jemuran berarti. terus. Iya, diomelin. Ini bentar lagi nih fleknya keluar lagi katanya. Waduh, jadi gimana dong? Iya, waktu jemurannya juga, Pak, jangan yang sepanjang hari. Jadi biasanya yang kita sarankan kan di bawah jam 8. Hmm. Waktunya juga ada maksimalnya. Terus kalau kita istimewanya di Indonesia itu kan iklimnya tropis. Jadi dia sinar matahari yang masuk itu bisa langsung menyengat di kulit. Jadi itu yang ditakutin dengan kebanyakan pasien ya. Satu, yang paling sederhana ya flek, noda hitam lah kalau kita bilang. Terus yang kedua ya bisa lebih berat lagi ya kayak kanker kulit, yang itu yang paling berbahaya kalau misalnya kita nggak memperhatikan itu. Ngomong-ngomong kulit nih, saya apa flek Hmm. flek saya ngelihat ke tangan saya. Iya, Hmm. jadi hitam, jadi hitam. Nanti nanti gimana nih? Nggak pakai sunblock dok? Nanti keluar flek nggak ya? Enggak, kalau di tangan sih jarang sekali sih. Paling sering sih memang daerah terkena flek itu di wajah. Karena Hmm. strukturnya memang beda, Pak. Kalau di wajah dia lebih tipis, terus dia penyerapan mataharinya juga beda. Jadi dia faktor risiko fleknya lebih tipis. Hmm. Gitu. Oke. Eh, kalau gitu proteksi supaya nggak ngeflek gimana nih? Jailah proteksi supaya nggak flek. Tipsnya, Pak ya, Hmm. kalau yang pertama mungkin yang paling sederhana ya kita bisa melindungi kulit ya, pakai sunblock. Sunblock juga harus dipilih, Pak, yang mana yang cocok untuk kulit kita. Jadi kan kulit kita sebenarnya ada jenis-jenisnya, Pak. Mungkin kulitnya Pak Anton beda dengan kulit saya. Jadi ada kulit kering, berminyak, atau sensitif itu beda-beda sunblocknya. Hmm. Terus kalau di iklim tropis kayak Indonesia, kita sarankan yang SPF minimal 30. Hmm. 30 plus plus. Jadi nanti kalau misalnya Pak Anton beli sunblock atau sunscreen dia ada SPF 30 plus plus. Jadi dia artinya dia melindungi secara luas Pak. Jadi bukan hanya ultraviolet B, tapi ultraviolet A yang menyebabkan penuaan, ya kanker, ya itu dilindungi juga. Waduh, maksudnya nggak pakai sunblock bisa kena kanker. Kanker apa dok? Iya, kanker kulit dong Pak. Kanker kulit. Nggak ngerti kanker kulit itu seperti apa? Jadi dia karena paparan sinar matahari ultraviolet yang berlebihan, tapi biasanya sih itu lebih ke orang yang daerah timur, Pak, yang berkulit putih. Kalau kita sih jarang sekali, karena kita Oh, oke. kayak pelindung gitu kalau orang 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 kita orang Asia.
Oke, oke. Eh, saya punya temen bule gitu ya. Hmm. Mukanya nggak jerawatan tapi flek di mana-mana. Titik-titik Oke, titik-titik ya Pak ya. hitam hitam hitam. Kalau orang Indonesia malah banyak yang dibuat Pak sekarang. Kan ada Bukan aplikasinya. bule. Iya. Iya, Kenapa orang Indonesia dibuat supaya apa? Supaya iya. memanis gitu ya. Di sini pemanis gitu ya. Kalau misalnya orang bule atau orang kita bilang orang barat ya yang beda dengan kita itu biasanya dia kita sebutnya freckles. Jadi dia lebih melasmanya itu atau fleknya tidak ngumpul Pak jadi satu. Jadi lebih menyebar yang seperti Bapak bilang sama dia lebih kelihatan dari permukaan. Jadi Hmm. biasanya faktor ya dia rasnya sendiri memang memungkinkan dia ada flek. Hmm. Yang kayak begitu, kalau begitu, kalau kita di Indonesia udah dikali katulistiwa panas, lalu kita punya genetik seperti begini. Sekarang aja berarti kan di Indonesia kan ada macam-macam ya sukunya. Eh, Orang Jawa, misalnya contoh ya, saya ini Chinese, turunannya Chinese Hmm. gitu ya. Lalu saya di Sunda. Orang Sunda juga banyak yang putih-putih kayak Chinese gitu ya. Nah, Hmm. apakah bisa kulitnya bisa bisa tingkat resikonya bisa sama? Enggak, biasanya sih. Jadi kulit yang cenderung gelap dan kulit yang cenderung putih itu ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kalau misalnya kita yang bikin kita beda, sebenarnya warna kulit itu kan sel kulitnya ya, jadi sel pigmennya. Kalau kita bilangnya itu melanin, Pak. Kalau secara Hmm. kedokteran. Kalau sel kulit putih mungkin melaninnya ya lebih sedikit. Kalau yang lebih coklat mungkin lebih banyak sel melanin penyebab warna kulitnya lebih gelap. Tapi kelebihannya justru dia perlindungan ke kulitnya itu lebih ada. Jadi kalau misalnya ada sinar matahari yang masuk ya mungkin tidak langsung berefek dibandingkan kulit yang lebih kita bilangnya lebih cerah gitu sih. Hmm. Oke, oke. Bicara tentang kulit dulu, saya kadang-kadang suka suka merasa apa ya? Merasa aneh. Kenapa Hmm. ya cewek-cewek ini pengen kulitnya putih gitu. Nah, tadi Hmm. Bu Dokter bilang kalau malahan kalau kulitnya rada gelap gitu kan, dia punya Ada proteksi. perlindungan sendiri, betul. Karena gini Pak, kalau opini di masyarakat, kulit yang cantik, yang sehat itu harus putih. Padahal sebenarnya kulit yang sehat itu harusnya cerah. Jadi dia nggak ada Hmm. masalah, lembab, nggak terlalu kering, nggak terlalu berminyak. Cerah itu nggak selalu putih. Jadi kadang-kadang kan persepsi orang harus kalau cantik itu kayak putih, harus ini. eh nggak ada yang bilang putih apa gitu. Kalau hitam ada, hitam manis. Iya betul Pak ya. Harusnya Putih dibikin manis istilah nggak ada. sendiri. Ini iya, putih manis nggak ada ini. Ini ada yang tanya, kulit terang tak tahan sinar matahari langsung. Nah betul. Mungkin Mbak Mbak siapa nih Mbak Mary ya mungkin udah banyak baca ya benar sekali kalau kulit yang lebih terang, lebih putih memang cenderung dia gampang merah, gampang iritasi kalau terpapar sinar. Hmm. Nih, dari fans, dari pasien, dokterku, Ibu Yuli Kurnia. Nah, ya, Oh iya, halo. Nanti kalau ada yang mau waduh, ditanya, ini ya. ya ini apa Bro Clement? Hello, Koko ganteng, Koko ganteng, iya. Eh Sama nih, saya sama Clement masalahnya sama, dua-duanya botak. Sayang, saya bilang kalau masalah botak bukan masalah kulit ya dok. Termasuk sih, kita termasuk dermatologi juga masalah rambut itu Pak. Nanti datang Nih, aja, konsul aja Pak. bisa ya? Tuh, Clement, bro, boleh tuh. Itu rambut, tolong rambut mat
dihabiskan saja. Iya, ini rambutnya nih sedikit-sedikit tolong dihabiskan aja, kayak di pelontos gitu ya. Iya, 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 iya. Biar nggak Oke, kelihatan Pak ya. oke, Bu Dokter. Iya Pak. Kita bicara flex secara umum, orang Indonesia itu masalahnya kenapa sih kena flex? Kalau orang Indonesia ya seperti yang saya bilang tadi Pak. Jadi faktornya adalah yang secara garis besar yang ketiga tadi kan. Ada dari genetik, hormonal, dan gaya hidup. Tapi belakangan ini Pak ya, yang sering kita temuin di pasien itu banyak sekali flex karena penggunaan kosmetik. Itu yang harus diwaspadai. Jadi awalnya pasien membeli kosmetik sendiri, mukanya mau mulus, mau putih, mau glowing, tapi begitu kosmetiknya itu di stop, udah mulai muncul masalah kulit flek salah satunya. Biasanya dia penampakan fleknya agak beda Pak kalau yang itu. Jadi dia nggak hitam lagi, tapi abu-abu. Agak serem ya kalau bayanginnya Pak ya, kayak abu-abu. Kalau kita bilangnya ini kayak ochronosis gitu ya, itu biasanya khas sekali Pak. Jadi dia karena pemakaian krim terutama yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Salah satunya yang merkuri, memang nggak diperbolehkan di dunia kosmetik. Kemarin Pak Dokter Dharma, saya tanya, saya bilang, Pak Dokter, kenapa sih nggak bikin satu krim yang palu gada? Buat jerawat bisa, buat flek bisa, buat glowing bisa, buat keriput bisa, segala macam bisa aja, satu gitu kan. Pak Dokter nggak bisa katanya. Magic gitu kalau ada. Kenapa Bu Dokter nggak seperti begitu? Komposisinya sendiri kan beda Pak. Jadi dosisnya, komposisi sendiri kan itu berbeda. Jadi kalau misalnya ada di pasaran bilang satu buah krim bisa untuk segala jenis kulit, segala itu bisa dibilang sih mustahil ya Pak ya. Jangan gampang terbawa iklan juga. Ya, kan kita masyarakat kita ajarin juga untuk nggak harus murah atau nggak harus mahal, tapi kita harus pintar milih isi produknya sesuai, dan kalau bisa sih dikonsultasikan. Jadi biasanya kalau dokter dia lebih tahu, oh ini dosisnya segini, fungsinya sampai kapan dipakai itu, dan ada yang monitoring, itu yang penting. Jadi kalau selama perjalanan, oh kok tiba-tiba merah atau tiba-tiba tidak membaik, sebaiknya bagaimana Dok? Itu fungsinya kalau monitor oleh dokter kecantikan atau dokter. Oke, ini banyak sekali Pak. Kenapa? Karena banyak sekali kalau kita lihat di iklan itu, oh dijual ini produk ini pemutih dalam 14 hari gitu, aduh itu sayang sekali itu Pak. Berarti beli produk di Jepang, beli produk di Korea, beli produk di mana saja, itu belum tentu bisa cocok untuk kulit orang Indonesia. Betul. Kalau misalnya sesama Asia, biasanya ada kemungkinan ya mirip ya. Tapi kalau kita bandingkan sama orang non-Asia, itu agak susah. Penyesuaian kulitnya, komposisinya, produk itu mungkin nggak bisa diterima di kulit kita. Itu sih mungkin bisa saya. Oke. Ini ada Ibu. Ada penampakan di belakang. Saya lagi liburan ini, di ujung bagian barat daripada Jawa Barat. Jadi Pulau Jawa ujung gitu ya, ujung. Tapi menarik bahwa di tempat ini 1.500 hektar, besar sekali, dan internetnya kenceng gitu ya. Jadi makanya saya senang. Iya. Nah ini Bu Dokter, ada dari Bu Mary. Bu Mary bilang, kalau mau pakai produk DNI perlu konsultasi dulu. Perlu iya, itu. Udah dijawab sama Pak Anton ya. Iya. Yang pertama Kenapa?
Biar kita bisa menentukan dulu jenis kulitnya itu seperti apa. Terus yang kedua, produk yang sesuai sama kita kan harus sesuaikan juga dengan ekspektasi pasiennya, Pak. Misalnya pasiennya mau Hmm. apa ini sebenarnya? Kan kadang-kadang pasien Hmm. juga nggak mau putih, Pak, nggak mau ini. Cuma saya ingin glow, ingin lembab, ingin kelihatan cerah aja. Kan kita harus sesuaikan juga dengan ekspektasi dari pasien. Jadi kalau misalnya saya bisa sarankan sih lebih baik konsultasi dulu, Pak Anton. Setuju, setuju. Ya, Makanya setuju. kenapa saya mengajak Pak Dokter Hmm. Dharma untuk kerjasama di ATC reseller ini adalah karena ada konsultasi gratisnya. Setiap Iya. orang diberikan konsultasi dulu, bukan cuma jual. Nih, palu gada, buat flek. Tadi ada Hmm. yang cerita nih, buat brightening. Hmm. Brightening apa ya maksudnya? Pemutih gitu? Whitening atau Oke. brightening? Iya, brightening itu pencerah, whitening Pencerah. sama Hmm. Supaya glowing gitu ya. betul. eh saya lagi pikir apa ya yang saya mau lakukan. Saya sudah cerah, saya sudah tidak ada jerawat, flek-flek Hmm. ringan gitu ya. Eh, tapi vitamin D saya kurang. Saya kalau keluar keluar eh, outdoor berarti harus pakai sunblock. Iya, minimal 30 menit sebelum kena matahari. Terus harus diulang, Pak. Nggak berarti kita pagi udah pakai sunblock terus stop di situ aja. Jadi diulang setiap 4 sampai 5 jam. Oh, oke oke. Nah, ini pertanyaan nih dari Bu Santi. Bu dokter, kalau konsultasi di DNI itu bayar nggak? Gratis, Pak. Jadi Gratis. kalau pasien juga nggak sempat untuk ke DNI, dia bisa ada konsultasi mungkin seperti yang udah dijelaskan Dokter Darmo dan Dokter Intan kemarin ya. Jadi bisa lewat WA, lewat video call, lewat call center. Jadi sekarang udah banyak media juga yang kita bisa mendekatkan kita dengan pasien. Jadi udah bisa gitu ya. Memang sekarang zamannya udah beda. Nih Iya, Ibu, ini apa nih? Luluwer. Bu dokter, kalau bekas luka di wajah menghitam, apa bisa disebut flek? Gimana penanganannya ya Bu dokter? oke, pertanyaannya bagus banget ya Pak ya. Jadi apakah kalau kita kena luka gores itu jadi hitam itu flek gitu ya. Jadi memang secara umum sih flek itu noda hitam ya Pak ya, noda hitam lah kita kita artikan flek itu sendiri. Tapi kalau misalnya luka, itu kan ada proses penyembuhan luka itu sendiri jadi menghitam, itu kita bilangnya seperti proses penyembuhan Pak. Kalau di kedokteran kita bilang post inflamasi. Jadi memang ada tahap dari luka itu basah, terus mengering, memerah, terus terkelupas dan menghitam. Itu memang perjalanan dari luka itu sendiri. Jadi kalau bisa dibilang itu noda, bukan flek. Jadi penanganannya pun dia mirip dengan penanganan flek. Jadi kita bisa pakai krim atau bisa gunakan treatment atau perawatan. Tapi dia bukan flek. Jadi dia lebih ke uh, noda post inflamasi. Itu kalau kita bilang. Hmm. Kalau secara umum, masalah kulit orang Indonesia Hmm. itu apa sih? Indonesia ya Pak ya. Jadi biasanya kalau pengalaman saya Pak ya, pengalaman saya praktek ketemu pasien, yang pertama sudah benar itu jerawat. Yang pertama ya, itu hampir dibilang 50% itu jerawat. Yang kedua itu flek. Hanya berhubungan Hmm. juga iklim, iklim tropis kita ya yang mataharinya juga lumayan terik. Yang ketiga ya DLL-nya Pak, misalnya kayak kerutan, terus kulit udah tidak kencang lagi. Gitu. Saya ini termasuk kategori apa, Dok? Itu kantong mata Pak.
Oh, kan. Jadi kalau misalnya kantong mata, kalau misalnya dia kendur, mungkin kita bisa terapi dengan yang seperti dibilang Pak Dokter Darmo kemarin ya bisa di filler. Tapi kalau misalnya isinya jaringan lemak, jadi harus dioperasi, harus dibuang jaringan itu biar kencang. Waduh. Tapi nggak apa-apa dah. Udah alamiah ya Pak ya. Iya, iya. Nih ada Bu Dokter, untuk hilangkan apa nih, flek, untuk hilangkan flek lama, ada waktu yang paling cepat dan instan karena saya nggak sabaran. Waduh, jangan sampai nggak sabaran ya Mbak atau Ibu ya tadi yang nanya. Jadi kalau untuk penanganan flek mungkin sama dengan penanganan masalah kulit pada umumnya Pak ya. Jadi dia yang pertama dia perlu waktu. Jadi nggak bisa instan sekali ke dokter, besoknya udah langsung. Kalau untuk flek sendiri, dia minimal paling cepat 3 bulan. Minimal. Kalau pasiennya continue ya Pak ya. Jadi continue sendiri yang pertama, kebanyakan dokter itu meresepkan produk dulu. Terus yang kedua, baru kita tambahkan perawatan. Di mana fungsi perawatan itu sendiri untuk mempercepat kerja dari krim yang kita berikan. Jadi kadang-kadang pasien bilang, saya nggak cukup produk saja dok, kenapa harus disarankan? Jadi fungsi perawatan itu sendiri ya untuk mempercepat. Rata-rata kan pasien gitu, apalagi cewek, Pak. Pasti nggak sabaran kan. Oh ini kapan hilangnya ini fleknya ini. Dia kan namanya diliatin terus di cermin. Pengalaman saya juga, Pak. Saya juga kayak gitu. Kalau ada jerawat itu saya pandangin terus. Gitu. Jadi memang harus hati-hati. Nah sekarang Bu Dokter nggak ada gimana? Bagaimana Iya. bisa nggak ada? Jadi kalau misalnya kita belum ada masalah kulit, Pak ya, mana belum ada jerawat, belum ada flek atau apa, itu penting juga kita ngerawat kulit, Pak. Yang paling minimal aja pakai sunblock. Terus yang kalau mau kita lebih aware lagi, mungkin kita bisa pakai krim malam, serum, dan perawatan. Itu penting sekali. Jadi kalau ada iklan-iklan, oh perawatan minimal sebulan sekali, walaupun nggak ada masalah kulit, itu benar sekali Pak. Jadi fungsinya pencegahan itu di sini lebih penting dibandingkan nanti kalau kita udah ada masalah itu masih perlu waktu yang panjang untuk terapi. Oke, berarti memang pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Betul, Pak. Betul. Oke, ini ada pertanyaan. Bu Dokter, apakah beda penanganan flek bintik-bintik dan flek hitam seperti peta Sumatera? Kok peta Sumatera? Peta Sumatera kan panjang. Nggak, peta Kalimantan aja ngegeplok gitu kan ya. Atau mendingan peta ini yang ya, iya, ini petanya Sumatera lagi. Waduh, gimana? Aduh. Mungkin ini ya, saking banyaknya flagnya mungkin sampai diinin sama pulau ya. Jadi hampir sama Pak ya. Cuma biasanya kalau flagnya bintik-bintik itu dia lebih di permukaan Pak. Jadi dia penata laksananya lebih cepat dibandingkan flag yang lebih dalam, lebih luas, itu memerlukan lebih banyak waktu. Tapi pilihan terapinya tetap sama. Kita gunakan krim, kita gunakan perawatan. Oke, tuh dengerin. Yang penting tuh harus ke dokter karena nggak bisa. Iya, ada beda. Tadi saya belajar kulit apa namanya berminyak, kulit sensitif, kulit ini, kulit itu. Lama-lama saya kalau interview IG live sama dokter kulit terus-menerus nih jadi pengalaman juga. Jadi jago kayaknya Pak, habis ini. Buka praktek buka praktek. Jangan Pak.
Oke, ini ada Ibu Nurjana. Bedanya derma roral dengan derma brasi. Bagusnya Oh, derma roral, berapa roller. lama Oke. kita derma roral lagi? Waduh, apa nih istilahnya nih? Jadi kalau tadi siapa ya Mbak? Siapa yang nanya ya? Jadi Nurjana. kalau derma roll, Mbak Nurjana, kalau derma roller sama derma brasi itu beda sekali Pak ya. Jadi kalau derma roller itu adalah biasanya kita gunakan roll. Jadi kayak ada jarum gitu Pak. Mungkin udah dijelaskan Dokter Intan juga kemarin. Dia fungsinya untuk mengobati bekas jerawat. Sar, bopeng lah istilahnya ya. Jadi fungsinya dengan jarum itu kita bikin luka. Saat ada luka kita oleskan serum, fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan kulit yang baru. Cara teorinya sih gitu Pak ya. Tapi kalau dermabrasi, dia mengikis brasi Pak ya. Jadi dia bikin lapisan kulit itu kebuang, keangkat. Yang menyebabkan kulit sistem itu kayak sel kulit mati kita angkat. Jadi dua proses yang berbeda antara derma roller dengan dermabrasi. Sekarang kita sesuaikan dengan masalah pasien itu sendiri. Apakah dia bekas jerawat atau dia kusam atau flat, dia lebih ke dermabrasi. Gitu. Oke, makin lama makin menarik. Tapi saya pengen Iya. back to basic. Kira-kira kalau Bu Dokter ada orang apa stepnya kalau kita mau pakai DNI? Step pertama foto kulit, lalu kirim katanya. Betul. Betul. Itu kalau lewat WA konsultasi Pak ya. Yang pertama kita harus mengirim foto keadaan kulit kita saat ini. Tapi no filter ya Pak ya. Nggak pakai filter-filteran ya. Sekarang kameranya udah canggih Pak. Semua ada filternya. Jadi berapa pasien saya bilang, kalau bisa jangan filter ya. Nanti saya lihat semua mulus semua jadinya. Ini nggak ada masalah kulit jadi ya Pak ya. Jadi kalau bisa sih jangan. Saya mau kasih lihat, saya juga bisa pakai filter gitu kan ya. Filter ini banyak punya filter. Iya. Glowing. Terus begitu kita udah ngirim itu foto kulit, jadi nanti pasien kita deteksi dulu kelainan kulitnya apa. Terus yang ketiga, kita tanya dulu Pak, usianya berapa, terus dalam keadaan hamil atau menyusui ada alergi obat yang harus diisi di form-form yang tertentu. Terus yang berikutnya baru kita resepkan. Untuk dosisnya biasanya pasien mengikuti dari kita Pak. Oke. Bu Dokter, kalau lihat seperti kayak saya nih cowok, DNI ada pengobatan buat cowok juga? Jangan salah Pak, sekarang cowok udah lebih terdepan di perawatannya. Iya. Jadi sekarang kalau dulu kan masih ini Pak ya, masih awam lah ya, maksudnya cowok masih malu, masih kalau sekarang sih mungkin udah agak bergeser. Mereka udah mulai perhatian, minimal pakai produk. Dan kita setiap hari Jumat punya Jumat tampan Pak. Udah tahu belum? Belum. Jadi Jumat khusus untuk cowok. Jadi 50% itu diskon all treatment. Wah. Jadi yang merasa tampan bisa datang hari Jumat Pak ya. Atau yang mau jadi tampan gitu ya. Iya betul. Jadi udah banyak banget yang pakai itu. Jadi udah mulai bergeser tuh, udah banyak yang lebih perhatian juga sama aware masalah kesehatan. Saya kalau ke Korea ya, di WC laki-laki, saya suka risih ngelihat cowok keluarin bedak. Oh. Saya rasanya risih gitu. Kalau itu kasusnya beda kayaknya Pak. Enggak juga. Bukannya apa dia, menurut saya dia normal saja, tapi di Korea
Biasa ya. hampir-hampir, ya hampir-hampir, ya tidak semua, tapi hampir-hampir. Itu, aduh, Mungkin saya itu kadang-kadang, tergantung gimana kita ya. Jadi kalau di sana mungkin udah biasa yang kayak gitu, jadi mereka mungkin mengikuti. hmm, kalau kalau di Indonesia kan menurut saya hampir tidak pernah ketemu kalau ke WC lihat cowok bedak begini-begini, hampir nggak pernah gitu ya. Iya, betul, Pak. Malah dipandangin nanti, Pak, ya, kalau kayak gitu di sini. Oke, nah ini ada Mi Miraj Arsana. JRM bisa dipakai untuk ibu menyusui. Maksudnya apa ya JRM itu? Itu kode produk kita, Pak. Kebetulan kita Oh, punya krim JRM. Itu sebaiknya sih dijarangkan sih ya kalau pakai krim malam untuk ibu menyusui. Karena tergantung juga menyusuinya apa di bawah usia 6 bulan atau di atas usia 6 bulan. Kalau di bawah usia 6 bulan biasanya masih eksklusif ya Pak ya. Kalau kita bilang ya penggunaan produk mungkin dikurangi. hmm. Ini ya saya Pak Dokter Dharma cerita, Pak Bu Dokter kemarin, Bu Intan Bintang. sekarang, Bu Dokter cerita, semua ceritanya satu kesimpulan saya. Ternyata jadi Bu Dokter kulit itu jadi dokter kulit itu susah ya. Banyak sekali, kulitnya sama, jerawatnya sama, orangnya beda, masalahnya beda. Jadi Betul. kadang-kadang mungkin mesti ditanya ini, tanya itu, menyusuinya berapa bulan, eksklusif, Iya, aduh. betul. Jadi ada Berarti, banyak pertimbangan, ya. betul, berarti begitu kompleks. Betul. Betul. Kulit itu kelihatannya dari luar memang kayak simpel, Pak ya. Tapi kalau kita gali lagi ya, belum lagi bagian dalam-dalamnya, Pak. Ini kan baru Hmm, bagian luarnya aja, belum lagi bagian ototnya yang seperti dibilang kemarin yang dibotok, di apa. Itu masih banyak treatment lagi. Ini kan baru di hmm. permukaannya aja kalau lagi. Kalau pori-pori besar, baiknya derma roral atau dermabrasi. Berapa berapa minggu kita derma roral lagi? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk pori-pori yang membesar, mungkin ada pilihan beberapa treatment, Pak ya. Yang paling sederhana sih laser. Itu yang saya sarankan ya. Jadi kalau laser itu dia fungsinya sendiri, dia untuk mengontrol minyak dan memperbaiki dari struktur kulit. Tapi kalau terapi pilihan lain ya mungkin mikrodermabrasi. Tapi agak lama, Pak, kalau responnya kalau mikrodermabrasi. Dan kalau derma roller, dia bisa bisa jadi pilihan dan bisa diulang setiap 2 minggu. Jangan kurang dari 2 minggu. Oke, ini Bu Dokter, mungkin nggak sih usia remaja itu muncul flek? Ada saudara saya usianya baru 16 tahun tapi sudah muncul bintik-bintik hitam. Apa itu flek? Munculnya di mana? Di tangan, di pipi, di mana? Wah, saya udah kayak Bu Dokter nih sekarang mesti nanya dulu gitu ya. Udah pintar anamnesis nih kayaknya Pak Anton nih. Nanti bisa live sendiri nih kalau itu. Bukan bisa lah, saya bisa-bisa tertarik jadi sekolah dokter, dokter kulit gitu ya. Nah, ditunggu Pak ya. Jadi kalau misalnya yang dimaksud tadi adalah flek di wajah itu bisa sekali Pak ya. Jadi kalau flek yang usia dini itu biasanya ada faktor genetiknya. Jadi ada faktor keturunannya. Dan lebih dia bentuknya kayak bintik-bintik tadi, factless. Jadi bukan yang dalam bentuk yang tadi pulau-pulau Sumatera atau pulau Kalimantan itu. Jadi lebih ke bintik-bintik yang menyebar itu. Hmm. Oke, Bu Dokter, treatment apa saja yang bisa untuk menghilangkan flek dan apa saja perbedaan dari SMW? Mungkin Semua semua Pak. treatment itu. Nah, Oke.
Akhirnya ada nanya treatment juga Pak ya, dari tadi nggak ada nanya treatment flek ya. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, mungkin yang paling sederhana, pasien itu harus diresepkan produk. Itu wajib. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita ke klinik atau kita konsultasi ke dokter, hanya diresepkan treatment. Itu salah sekali. Kenapa? Treatment kita hanya lakukan setiap 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sekali. Sedangkan produk kita gunakan hampir setiap hari. Jadi kenapa fungsinya kita selalu pakai produk, itu kita lakukan perawatan di rumah juga, Pak, untuk menghilangkan flek. Jadi minimal kita sarankan penggunaan sunblock dan krim malam yang khusus untuk memecah pigmen hitam itu sendiri. Terus kalau treatment, itu yang paling sederhana kita punya peeling. Mungkin Bapak udah pernah tahu ya. Jadi peeling itu sejenis kayak cairan, ya, diolesin Pak, terus nanti ada rasa cekit-cekit, itu fungsinya adalah untuk mengangkat sel kulit mati dan memecah flek itu sendiri. Jadi kalau misalnya sel kulit mati kita keangkat, diganti dengan kulit yang baru, kan otomatis fleknya akan memecah. Itu yang paling sederhana. Terus yang ketiga, seperti yang tadi ada laser. Terus yang sekarang juga banyak yang kita gunakan juga injeksi flek juga ada Pak yang terbaru. Itu juga jenis treatmentnya juga disesuaikan dengan tipe fleknya. Jadi itu pentingnya konsultasi ya Mbak ya kalau bisa untuk tipe treatment yang sesuai. Nah, ini ada nanya lagi, kalau luar kota treatmentnya gimana? Luar kota maksudnya? Di luar Bali? Maksud di luar DNI kan ada hampir 25 kota, bukan 25 kota, di 25 cabang gitu ya. Iya, kalau di luar cabang-cabang yang ada bagaimana gitu? Biasanya tetap kita sarankan produk itu sendiri. Tapi sebelumnya kita harus ngasih tahu Pak ke pasiennya, kalau cukup dengan produk, mungkin responnya untuk flek itu memudar mungkin lebih panjang atau lebih lama dibandingkan kombinasi dengan treatment. Oke, menarik. Bu Dokter, bagaimana cara menghilangkan milea di muka? Harus pakai treatment apa? Oke, terima kasih. Kalau untuk milea, kita bisa ada treatment kayak laser listrik, Pak. Jadi nanti ada proses pembakaran. Jadi di anestesi dulu biar kulitnya baal, baru nanti di laser listrik biar mileanya itu. Tapi harus dipastikan juga ini milea atau enggak. Takutnya kan ada yang menyerupai milea, seperti komedo atau apa. Jadi harus tetap diperiksa dulu kulitnya. Iya, nah ini teman-teman saya dengarnya aja udah kompleks, pusing ini. Jadi nggak jadi ya sekolah dokternya kompleks. Dipending dulu Pak ya sekolahnya. Iya, iya. Bu Dokter, waktu saya hamil anak kedua, bagian betis muncul banyak varises. Treatment apa yang harus saya lakukan? Varises itu bukannya di perut, di pinggang. Kok di betis? Di kaki, bisa Pak. di... Ya, kalau di tangan, varises di tangan. Sebenarnya varises itu dia mengenai, jadi dia dasarnya varises itu kan ada sumbatan, Pak. Jadi kan kita punya pembuluh darah kecil, ada pembuluh darah besar. Jadi pembuluh darah besar yang tersumbat itu dia nyebabin kayak pembuluh darah itu berleka-leka. Jadi lebih nonjol, lebih kelihatan dari luar. Itu yang dibilang varises. Beberapa pasien sih biasanya dia karena berdiri lama, karena pekerjaan juga ya, kayak SPG atau penjaga toko. Terus yang kedua karena faktor hormon itu, karena habis melahirkan. Itu biasanya terapinya kita injeksi. Jadi fungsinya dari injeksi atau suntikan itu adalah untuk memperlancar peredaran darahnya. Jadi otomatis varisesnya akan. Nah, ini nih ada juga nih, saya pengen nanya tapi malu.
Ini ada yang mewakili, makasih Bu Sri Margono 31. Bu dokter, bagaimana menghilangkan kantong mata? Atau ada obat yang bisa dibeli resep, makasih. Ini kategorinya kantong mata kan ya Bu dokter? Iya, betul. Ah, Tadi yang ditanya resepnya ya? bukan, Resep ya pertama bilang. bagaimana menghilangkan dulu. Bagaimana menghilangkan kantong mata? Kalau saya tahu adalah bagaimana menghilangkan kantong duit. Nah, itu saya tahu. Nah, iya betul. Kantong mata nggak Itu tahu. itu beda kasusnya kayak kalau kamu gitu. Kalau misalnya kantong mata kita harus cari dulu ya penyebabnya. Kalau misalnya dia kulit yang kendur atau misalnya dia nggak kencang, itu banyak treatment. Yang paling sederhana sih kita bisa pakai produk krim. Terus yang kedua kita bisa treatment kayak yang dijelaskan untuk dokter Dharma kemarin, bisa dengan filler, bisa dengan botox, atau yang sekarang lagi bisa tanam benang. Tapi kalau misalnya kantong matanya itu isinya adalah sesuatu, misalnya salah satunya itu adalah jaringan lemak yang seperti Pak Anton ini, ya harus dibelah. Jadi yang pertama kita harus memeriksa dulu ini benar-benar kantong matanya karena dia kulitnya kendur, apa karena ada jaringan lemak di dalam. Hmm. Oke, berarti kembali lagi saya sudah paham sekarang. Segala macam jangan menganggap enteng. Seringkali nganggap enteng. Oh, kata temen ini krim palu gada bagus buat segala macam dipakai. Nggak taunya menjadi malahan menjadi berbahaya begitu ya. Oke, Bu Dokter, kalau wajah berminyak, bagaimana nih cara mengatasinya? Saya sudah 2 kali treatment, tapi nggak hilang-hilang. Nah ini yang tadi Bu Dokter bilang gitu kan, mestinya sebulan, ini baru 2 kali treatment aja, udah nggak sabar. Betul, harus sabar Pak ya. Orang sabar sama Iya. Tuhan. Sekarang yang pertama 2 kali treatmentnya itu rutin atau enggak? Itu yang jadi pertanyaannya. Apakah takutnya dia treatment pertama 6 bulan yang lalu, terus treatment keduanya 6 bulannya lagi. Itu bisa dibilang hasilnya ya kurang maksimal Pak ya. Terus yang kedua dia memang perlu waktu Pak. Itu yang selalu kita tekankan ke pasien ya. Ini nggak bisa ketok magic sekali kita langsung berubah. Jadi kita juga kita balikkan ke ketelatenan pasien itu sendiri, apakah dia rajin pakai produk, apakah dia rutin untuk melakukan treatment. Dan semua treatment, saya yakin sih semua dokter ya, terutama dokter kecantikan pasti mau yang terbaik untuk pasien. Itu yang pertama. Jadi kalau kita memang betul-betul mengikuti arahan atau saran dari dokter atau ahli kecantikan, itu pasti akan ada hasilnya lah Pak. Yang terakhir, Bu Dokter, kenapa ada istilah glowing, bright, cerah, berkilau, kayak lampu? Mungkin biar gini Pak, kalau dari jauh itu mungkin udah kelihatan gitu loh. Oh ini orangnya udah datang gitu. Bling, bling, bling. Iya, kalau dulu sih nggak ada Pak ya. Kalau dulu tuh paling ada istilahnya kulit coklat, kulit putih, itu aja. Tapi kalau semakin ke sini, semakin ke generasi-generasi ini, milenial ini, biasanya itu terpengaruh ke ini sih, ke kayak figur yang mereka lihat. Jadi kalau sekarang kan yang lebih ini tuh yang Korea yang seperti Bapak bilang itu kan. Jadi yang dibilang kulit yang sehat itu yang glowing, yang bercahaya, bukan hanya cerah. Jadi banyak orang yang mengikuti kalau satu gitu kan. Kadang-kadang kan orang gitu Pak ya. Kalau dulu sih cuma adanya kulit yang gelap dan kulit yang cerah. Kalau sekarang sih lebih ke cerah itu harus glowing, harus bersinar. Padahal ya, padahal Bu Dokter, Pak beli, saya kalau ke Korea dititipin, merek ini, merek ini, merek ini, waduh. Sekarang saya akan nanya, udah nanya sama dokter belum gitu ya? Betul. Karena saya melihatnya kan berbeda. Saya lagi membayangkan Bu Dokter,
namanya di Korea ada 4 musim. Lalu dia adanya di utara Indonesia. Indonesia pas di Katulistiwa dapatnya matahari itu dari utara dapat, dari selatan dapat. Ini kan bergerak-bergerak gitu ya. Nah, berarti kan bisa diambil kesimpulan yang paling mudah bahwa beli kosmetik di Korea belum tentu menyelesaikan masalah. Betul. Belum tentu cocok. Itu yang pertama. Jadi, yang kedua kita harus tahu kandungan dari kosmetik itu sendiri, Pak. Jadi kalau misalnya cenderung ke orang Korea yang sudah berkulit putih, mungkin dia efek brightening atau efek whitening-nya mungkin minimal di dalam satu produk itu. Sedangkan kalau kita yang di orang Asia kan pasti pinginnya itu putih. Jadi kadang-kadang ekspektasinya itu nggak nyambung, Pak. Jadi antara dia putih, nah itu. Jadi bukan berarti dia nggak cocok, tapi yang tidak sesuai dengan keadaan. Betul, betul, betul. Oke, ini makin menarik, tapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Terima kasih, Bu Dokter. Besok akan ketemu lagi jam 8 waktu Jakarta, jam 9 waktu Bali dengan Dokter Dharma lagi, dan kembali lagi adalah bagaimana potensi menjadi ATC reseller gitu ya. Oke, Bu Dokter, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Bye.